dealer showroom RC yang notabene kan mesti dandy ya. High class. Iya, high class, ya kan. Gue sih udah masuk dulu, karena dulu ada manajernya Pak Fugo tuh rambutnya begini, udah masuk lah. Tiba-tiba pas gua ke atas, gua nunggu dia lama banget nih. Kemana nih orangnya? Bos gua kemana gitu kan? Gak taunya orang apa asisten manajernya tuh pulang. Bos, Pak Puji, itu siapa? Oh itu bos gue. Gue pikir tukang tarik katanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel ini dan nyalakan tombol loncengnya supaya video-video berikutnya semakin menginspirasi kamu semua. Terima kasih. Ya. Cuman ya hebatnya Pak Puji waktu itu Pak bokap masih itu ya bos ya? Oh, lagi sakit ya? Lagi sakit. Dan dia hebatnya dia mungkin karena di tempanya gini ya bos, beda memang. Makanya gue ketika punya anak itu lebih baik bagus ikut pramuka itu kan. Gue pernah cerita sama Pak Puji. Oke. Ketika di pramuka itu dia cerita sama gue itu banyak diajarkan kemandirian, jadi lebih tough, lebih itu. Dia yang termasuk menurut gue saat itu juga kondisi orang tuanya juga lagi sakit bokapnya gitu ya. Dia cukup tough untuk menahan air matanya dia keluar kan itu. Cuman yang lain keluar, yang lain semua nangis. Ya bos ya? Iya. Saat itu yang lain semua nangis. Itu ditanyanya di depan one on one atau enggak? langsung Jadi kita semua peserta itu? Satu kelas. Satu kelas dan di pembimbing ya, depan pembimbingnya ya? Iya, ada pembimbing. Itu benar-benar itu ya, emosional memang ya. Ya tapi memang kan itu yang menarik itu ya buat perwira semua ya. Iya. Jadi kalau kita mau berhasil sebenarnya harus punya niat, punya goals yang kuat gitu. Apapun gitu ya. Mau anak ya, mau orang tua, mau istri, keluarga atau diri dia sendiri gitu ya. Yang penting punya keinginan kuat pasti berhasil sih. Dan harus ada motivasi yang jelas kenapa dia sampai ada di posisi itu gitu kan Pak ya? Betul. Benar-benar. Dan itu mungkin sekarang juga masih diaplikasikan sama manajemen tapi mungkin dengan konsep yang berbeda. Konsep yang berbeda. Iya, berbeda. Ujung-ujungnya ntar kan ke yang ke budaya perwira. Iya, ujung-ujungnya, ya kan? Benar. Betul lah. Teman-teman kebayang nggak seorang Pak Ludi menangis? Galak lu. Tapi iya. Tapi ini agak di luar topik sedikit, pendapat teman-teman di cabang terhadap Pak Ludi gimana sih? Orangnya galak nggak sih katanya? Kalau Pak Puji biar saya yang jelasin nanti ya. Kalau di era saya awal-awal jadi kepala cabang Solo tuh ya. Oh, pertama Solo. Solo tuh saya terkenal galak. Oke. Jadi mungkin satu Jawa Tengah itu dengarnya mau cabang Jogja, mau cabang Suramang, taunya wah Pak Ludi jangan masuk sini lah gitu. Kayak horor serem. Serem ekstrim karena balik lagi saya ditugaskan di Solo itu waktu itu kebetulan cabang Solo juga jelek, lagi kondisinya jelek lah saat itu ya. Terus bisa bangkit, kemudian ya mesti banyak menguras energi lah di Solo itu. Untuk kembali kembali lagi ke relnya, kembali lagi ke performnya gitu ya. Jadi saya banyak belajar itu untuk mengelola cabang itu dari Solo. Dari Solo. Jadi menurut saya sih bos ya, menurut saya kalau Kawah Chandra di mukanya ketika kepala cabang akan memegang cabang mana, coba ditaruh di Jawa Tengah. Oh. Menurut saya ya, menurut saya. Karena Jawa Tengah kalau udah bisa kamu handle gitu ya. Pegang cabangan mana aja cepet lah. Lebih complicated di sana kan. Zaman itu ya, zaman banyak masalah zaman itu. Banyak masalah karena lebih bermasalah. Nah, saat itu ya sekitar 2 tahun lah. Hampir 2 tahun saya di sana. Dari cabang yang terpuruk bisa jadi cabang terbaik kedua waktu itu. Oh, oke. Itu saya kalah cuma sama Bogor karena kalah banyak akun aja. Karena akunnya Bogor lebih banyak. Alasan aja. Akunnya Solo lebih sedikit itu aja. Sama Pak Katma, sorry Pak Katma. Ya. Oh, jadi secara overall sebenarnya pada saat itu di mata teman-teman di cabang itu Pak Ludi itu orang keras, galak gitu ya. Galak. Nah, kalau menurut Pak Puji gimana pribadinya seorang Pak Puji dulu pada saat pertama kali di Palembang ya, Pak? Palembang. Nah, ini case-nya di Palembang coba Pak. Pendapat teman-teman di Palembang terhadap Pak Puji apa? Kalau saya sih melihat nggak ada perbedaannya.
ada perbedaan, artinya mendekatkan melakukan pendekatan secara friendly, udah pasti. Tapi ya harus ada keputusan tegas, gitu ya. Jadi lebih banyak ke personal, gitu. Personal apapun, kalau dulu saya pikirnya gini, kalau personal udah bisa deket, apapun bisa diberesin lah, gitu. Tapi ya menjaga juga integritas dan segala macam itu tetap ya. Saya nggak mau tahu tuh kalau itu. Habis dari Palembang waktu itu pindah ke Pecenongan. Kalau Pak Ludi dari Solo pindah ke Surabaya. Oh, Surabaya. Oke, masih Jawa. Pak Ludi Surabaya 2. Pak Ludi pernah pegang cabang di luar Surabaya, di luar Jawa nggak, Pak? Enggak. Oh enggak, keliling Jawa. Nggak mau saya. Kalau di challenge Pak sekarang mau, Pak? Aduh, janganlah. saya sempat bilang jangan di luar Jawa lah kan gitu ya. Nggak tahu kenapa ya, apa namanya, passionnya masih di Jawa kan gitu mungkin. Passionnya masih di Jawa ya. Selain itu tapi saat saya di Solo saya ada cerita menarik. Kenapa Pak? Mungkin buat dibagi ke teman-teman entah supervisor atau kepala cabang gitu ya. Jadi gini, saat saya mau bangkit di Solo untuk jual lebih banyak gitu ya. Waktu itu yang tidak pernah masuk itu dealer Honda. Oke. Pak Edwin dulu ya. Ownernya Pak Edwin. Dulu dealer Honda itu. Kenapa? Jadi yang pertama anak-anak kita kurang pede datang ke dealer. Entah kenapa gitu ya, karena dealer Honda image-nya high gitu ya. Mereka kurang pede datang ke situ. Nah, saya pikir gimana caranya supaya anak-anak kita pede dulu dah datang ke dealer gitu ya. Sudah udah kenal baik, tapi tetap aja bilangnya ke dealer tapi nggak ke dealer gitu ya. Saya cari cara waktu itu, saya bilang sama OHA, waktu itu kan masih OHA yang rekrut tuh ya. Sebagai penggantinya HC kali Pak? Sebagai perwakilan HC. Saya bilang sama OHA-nya, Bu, ya saya mau rekrut CMO, berapa orang Pak butuh Pak? 4-5 orang. Bilang itu. Butuh yang seperti apa kriterianya? Nah, yang penting pendidikannya sesuai dengan kriteria. Ya. Yang nomor 2, pinter nggak penting buat saya, ganteng. Supaya bisa menjual ya. Ganteng pokoknya, ganteng. Wah itu udah mulai tuh masuk Pak. Itu mulai masuk tuh. Wah ini, wah ini bener ganteng, ini ganteng. Udah dapat saya 4 orang yang good looking lah, ganteng lah, salah satunya. Bisa nutup aib BM lah ya. Salah satunya sekarang masih ada CH-nya ya masih ya, Damar ya? Damar. CH-nya Solo. CH-nya Solo, sekarang masih CH Solo. Dia itu putra putri Solo dulu. Oke. Nah itu menarik lagi itu. Nanti saya cerita. Nah saya dapat 4 atau 5 orang waktu itu. Mereka tanya ke saya, tugas saya apa Pak? Nah tugas kamu cuma kamu tongkrongin karena menurut saya order yang fresh, order di dealer yang fresh itu pasti orang datang ke dealer. Ya. Bukan dia akan passing atau apa-apa. Menurut saya ya saat itu ya. Kita kan pengen, karena Solo sempat bermasalah dengan AR-nya, kita pengen landing ini baik. Berkualitasnya ada. Kualitasnya juga bagus. Jadi yang saya anggap bagus itu saat itu adalah orang-orang yang mau ambil mobil yang datang sendiri ke dealer kan gitu. Walking apa? Mau walking ke itu nih counter berarti ya. Walking dealer. Datang ke dealer lah. Ya. Nah itu adanya di counter kan gitu ya. Ya. Di sales counter itu. Sales counter itu kalau dikasih CMO yang jelek dicuekin. Ya. Karena rata-rata cewek semua gitu ya. Saya taruh itu CMO yang ganteng, saya taruh di Honda lah, di Mitsubishi, di ini, di Toyota lah. Tugasnya apa Pak? Lu tongkrongin aja di counter. Nongkrong. Iya pokoknya duduk aja di situ, kenalan dulu, duduk di situ. Ya kalau ada tamu kamu minggir. Sampai jam berapa Pak? Kalau makan siang lu makan siang dulu keluar. Terbalik lagi, jangan balik sebelum lu dapat aplikasi. Oke. Gitu. Itu paling seminggu lah dia bertahan seperti itu. Setelah itu dia ngerti. Oh, gua harus berinteraksi nih sama counter ini. Gua harus dapat lama-lama. Sampai gua ditelepon sama waktu itu sama Pak Edwin ya. Gua ditelepon sama Pak Edwin, owner Honda. Wah, Pak Ludi, itu CMO-nya jangan dekat-dekat banget sama counter ya, gitu. Karena dipikir takut pacaran kenapa. Tapi gua bekalin memang.
gue bekalin mereka, lu jangan main hati atau apa, cuman dekat nggak apa-apa, yang penting aplikasinya dapet. Nah, gitu. Jadi saat di zaman saya itu sempet beredar di dealer-dealer, wah kalau MTF itu CMO-nya playable lah gitu ya, cuman dapat aplikasi karena begini, nggak masalah, yang penting landing gue naik, ya nggak? Itu dulu. Sekarang yang ada di mungkin masih CMO, masih SPV. SPV sekarang. Jangan pernah ragu ya, lakukan aja yang terbaik. Lihat nih bapak-bapak berdua ya, itu levelnya masuk MTF bukan langsung manajer gitu. Dari benar-benar dari bawah, ketika sudah melakukan yang terbaik, integritasnya dijaga, otomatis semuanya akan ngikut dari belakang gitu ya Pak Puji ya, Pak Ludi ya. Di sini saya penasaran, jadi saya sudah kayak mini games nih jatuhnya Pak. Jadi ya, ada 2 kertas, isinya cuma 2 pernyataan, pernah nggak pernah. Nah, Pak Puji juga ini akan saya berikan 1 pernyataan, nanti jangan saling melirik-lirik ya Pak. Jadi tinggal saya misalnya Gini ya. Gitu. Saya bacakan 1 pernyataan, langsung angkat kertas yang menjadi jawaban Bapak-bapak sekalian ya, dan tunjuk ke kamera gitu. Pernah atau nggak pernah gitu. Nah, ini juga pertanyaannya semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya ya. Oke ya. Siap ya Pak Ludi ya? Siap. Pak Puji siap ya? Siap. Oke. Jadi saya penasaran nih, pengen tahu. Pertanyaan pertama nih. Pernah nggak? Ini sesi pernah nggak pernah ya? Pertanyaan pertama, Pak Ludi dan Pak Puji. Pernah nggak dimarahin sama atasan dan sampai baper berhari-hari? Nggak pernah. Pernah nggak kalian berebut aplikasi? Pernah. Padahal dulu Pak Puji pegangnya non grup, Pak Ludi grup. Akhirnya kita sama-sama. Oh pernah satu. Selanjutnya Pak, pernah nggak jengkel sama customer? Wow, sering. Jengkel sejengkel apa sih? Pak Ludi dulu deh boleh. Ketika customer itu menganggap bahwa kita bisa dibeli dengan uang. Pernah nggak tidak target sampai 3 bulan berturut-turut? Kamera Pak. Selalu target ya, kalaupun nggak target, tapi Pernah target, nggak sampai 3 bulan tapi nggak sampai 3 bulan berturut-turut. Target itu harga mati ya Pak? Nah, target Pak. Pernah nggak minta sama atasan supaya naik gaji? Gue nggak pernah. Karena lakukan aja dulu yang terbaik, baru otomatis itu tadi ya. Tadi sebenarnya Pak Ludi udah nyinggung juga, lakukan yang terbaik, gaji itu bisa ngikut dari belakang gitu ya. Betul. Ya, benar. Oke. Kemudian do the best. Ini antara Pak Puji dengan Pak Ludi. Selama jadi CMO, pernah nggak saling gak enak hati satu sama lain? Pernah. Oke, yang pernah dulu deh. Kenapa? Gini. Pak Puji gimana? Gue nggak pernah kalau gue. Nggak pernah. Gue pernah. Cuek berarti. Nggak enak hati kenapa? Pernah. Karena pada saat itu ada satu, mungkin Ludi inget nggak ya? Ada satu RO ya, RO yang dulunya pernah macet di mana? Di mana? Di tempatnya Pak Ludi. Ternyata sama gue goblok gitu. Entah reject atau pernah macet gitu loh Pak. Kayaknya pernah ditolak. Reject, akhirnya kita tolak. Akhirnya kita okein. Jadi saking enaknya, gue ngomong sama dia, akhirnya kita survei bareng. Ke sana, pastiin. Ini udah gue lanjut gue PO nih. Gue reject. Ya, reject. Terus lanjut gue PO ini, gimana nih caranya? Akhirnya kita makan juga sih. Ya, dulu di CH. Cuman waktu itu di CMO ditolak sama dia, gitu. Akhirnya kita approve tapi dengan catatan lah, apalah gitu. Sampai nggak enakan tuh kita tuh. Gue sama-sama CMO dulu, pernah gue tolak. Ketika gue jadi CH, Pak Puji kan masih CMO tuh, dia ngajuin, dia udah PO-in duluan. Dulu kan masih musim-musimnya PO manual. Manual. Aib. Dia udah PO-in duluan. Gitu. Tapi itulah balik lagi ya. Komunikasinya itu memang dari dulu dia ngomong. Lancar. Bro, ini ternyata udah pernah lu tolak. Dan gua nggak tahu ini gua PO-in, nggak apa-apa. Kita survei lagi aja. Survei lagi aja.
survei aja lagi, survei lagi. Kalau misalnya benar-benar, kan kita tetap harus bayar ke dealer kan? Ya kita jagain bareng-bareng gitu aja. Pada akhirnya itu di-approve nggak? Approve. Tapi wadahnya dengan Cuman kan mesti dijagain, Ya, yes. monitoring angsurannya. Ya. Seru. Ini terakhir Pak. Pernah nggak Pak Ludi sama Pak Puji kepikiran resign dari MTF? Nggak pernah. Wow. Kenapa Pak? Pak Ludi dulu boleh. Gue pertama kali kerja, bener-bener kerja di MTF, di Tunas Finance, Mandiri Tunas. Yang kelihatan kerja maksudnya. Yang kelihatan kerja. Yang kelihatan kerja. Yang punya atribut kantor gitu ya? Yes. Jadi gue dulu ketika gue masih jadi nganggur gitu ya, gue nganggur. Gue pernah berhayal lah, bukan pernah berhayal gue. Ketika nongkrong di perapatan tuh, pertigaan tuh, depan asrama tuh, gue nongkrong ngeliat orang pulang kerja pakai kemeja. Di situ tempat gue nongkrong itu tukang gorengan, tukang martabak. Tukang orang turun dari angkot. Pulang kerja. Ya. Ada yang rumahnya di Timah itu naik ojek ke sana gitu ya. Turunnya di situ. Mereka pakai kemeja rapi, turun beli martabak. Itu biasanya tuh akhir bulan ya, gajian. Beli martabak, beli gorengan buat keluarganya di rumah. Kapan gue ya gitu? Kapan gue bawain oleh-oleh orang tua gue, anak istri gue gitu ya, oleh-oleh martabak lah, yang kesenangan mereka gitu ya. Itu yang bikin gue kalau gue misalnya kerja, dikasih kesempatan kerja di satu perusahaan, benar-benar perusahaan lah, nggak bukan, gue akan bertahan, memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Semua dengan sebaik mungkin. Dan satu pesan dari bokap gue waktu itu, kamu mau kerja di mana aja sama aja. Yang penting kamu tekuni pekerjaan itu. Udah nggak usah pindah-pindah. Padahal rumput tetangga lebih hijau. Udah nggak usah pindah. Kamu tekunin aja, nanti akan ikut sendiri. Karirmu gitu. Udah itu yang gue pegang. Jadi perusahaan ini berjasa lah buat gue. Jadi gue akan hidup dan mati gue di sini lah kan gitu ya. Dengan mimpi sekecil itu membuat loyalitas setinggi ini loh. Yes. Nah kalau Pak Puji kenapa nggak pernah kepikiran untuk resign Pak? Gimana ya? Di podcast tuh ada pernah. Sebenarnya ini benar-benar mirip sih. Di podcast pernah udah dijelasin. Di MTF itu tunas. Ekspektasi terhadap MTF itu cukup tinggi, tapi ternyata kenyataannya jauh di bawah ekspektasi. Tapi kesempatannya ada. Jadi kesempatan itu yang jadi challenge buat gua kejar supaya bisa membayar ekspektasi itu. Karena dulu kan pikirannya kan gaji sebelumnya gua 4 juta. Ternyata di sini 600-800 ribu lah ya. Kan jauh tuh jauh di atas ekspektasi. Tapi untuk dapetin 4 juta sederhana sih. Gara-gara cuma duit 4 juta gitu ya, untuk ngejar 4 juta, gue harus kejar itu dan harga diri, dan sekarang sih udah lebih lah ya. Dari itu tetap kita berusaha terbaik sih, cuman gara-gara itu ya loyalitasnya tetap dijaga lah ya, tadi loyalitas, integritas dan sebagainya, itu aja. Oke. Nanti Pak Puji, saya nggak nanya ke Pak Puji, saya nanya, kebetulan saya sedang di rumahnya Pak Puji, saya akan tanya langsung ke Ibu Melani nanti ya. Oke, sahabat-sahabat perwira dimanapun kamu berada, seperti perbincangan saya tadi itu dengan Pak Puji dan Pak Ludi, tuan rumah kali ini adalah Pak Puji, dan sudah ada keluarga dari Pak Puji, ada Ibu Melani dan Ciara. Halo. Aku mau nanya dong sama Ciara gitu ya, panggilannya siapa? Cici, Ciara? Cici, ayah kan kerjanya di luar kota nih. Iya. Tahu nggak ayah kerja apa? Kerja. Pokoknya cari duit yang banyak aja gitu ya. Iya. Nah, kalau ayah itu pulangnya ke rumah itu lama, Ciara suka kangen nggak sih? Iya. 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 Kalau kangen biasa ngomong apa sama ayah? Senang-senang gitu.
Nelpon ya? Iya. Apa video call ya? Iya. Video call. Ciara tahu nggak ayah ada kerjanya di daerah mana, di kota apa gitu? Medan. Bilang Medan. 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 Ciara udah pernah ke Medan belum? Udah. Oh udah ya? Udah. Kemana waktu itu Teh? Kemana waktu itu? Samosir. Sama dan Toba ya? Mm-mm. Wow, keren. Keren dong. Iya. Pengen ke Medan lagi nggak? Enggak. Kenapa? Kenapa? Pusing di pesawat. Oh di pesawat ini 2 jam lebih ya? Ciara nggak suka pesawat? Enggak, mau muntah. Mau muntah. Dulu ya ikut Mas Bahi ikut nggak? Ikut. Ikut semua ya? Iya. Oke. Tapi kalau diajak ke Medan nggak mau lagi? Enggak. Pengennya papa balik ke tetap di Medan kerjanya atau balik ke Jakarta atau ke Bogor atau kemana? Mau di Jawa. Di Jawa. Sebelum Medan kan papa kan kerjanya di itu ya di Semarang ya. Lebih enak di Semarang apa di Medan? Semarang. Semarang. Kenapa? Karena lebih dekat. Iya, hotelnya. Hotel. Bangga nggak sama papa, sama ayah? Bangga. Kenapa Ciara bangga sama ayah? Bangganya gimana? Em, Ayah itu orangnya apa? Baik. Baik. Suka marah nggak? Enggak. Nggak pernah. Enggak. Nggak pernah dimarahin Ciara. Iya. Asal jangan nakal aja. Asal jangan nakal aja. Ciara udah sekolah kelas berapa sih? 2. Kelas 2 SD. Iya. Juara nggak? Hah? Juara nggak? Apa sih kelas 1 udah. Kelas 1. Tak keren ya. Pinter dong berarti. Kelas 1 yang dapat piala. Dapat piala apa? Piala. Piala karena juara. Wow, keren. Ciara dapat piala loh gitu. Tadi Om lihat itu ada yang datang tuh Om ngajarin les biola itu emang Ciara main biola juga. Suka. Enggak. Udah bisa main lagu apa? Doremi. Keren ya. Dan itu memang ya, ini anak paling kecil ya, Bu ya? Iya, paling kecil. Ada 2 lagi di atasnya ya. Iya, kakaknya kuliah, ada kakaknya lagi mau masuk SMP. Ini aku pengen tanya Ibu Melani nih. Iya. Ini kan rata-rata kan Bapak kan kerjanya apalagi sejak menjabat sebagai kepala wilayah itu kan dari Jawa Tengah ke Medan itu kan yang pasti waktu dengan keluarga kan terbatas, Bu. Iya. Kalau Ibu Melani sendiri menanggapinya gimana? Support atau gimana, Bu? Dari awal nikah sih kita udah LDR ya. Dari awal nikah? Iya. Wow. Awal nikah kita udah LDR. Jadi saya hamil, udah mandiri periksa hamil sendiri ke rumah sakit. Dari anak kedua, ketiga juga periksa Sendiri? ke dokter sendiri. Sampai saya hilang handphone 2 kali apa 3 kali itu diangkut. Dulu kan zaman angkot. Iya. Nggak bisa bawa mobil apa diangkut itu hilang mau handphone berkali itu 3 kali. Bawa anak panas sambil mau kerja gitu. Udah cukup. Berarti udah tough lah dari dulu ya, udah survive ya. Iya, jadi udah mandiri tuh udah emang benar-benar mandiri saya. Sampai sekarang pun walaupun datang ke rumah misalnya ada teknisi apa listrik atau apa, dia cuma itu rusak ya, iya nanti aku betulin karena udah biasa. itu sekarang anak-anak udah gede. Gimana ceritanya waktu kecil kalau ada sakit itu jadi kendala nggak sih, Bu? Kalau pernah waktu dia di Palembang nomor 2 itu demam. Sering yang nomor 2 ini kan sering demam. Si Bahi. Mas Bahi. Jadi saya tuh saking keselnya pulang nggak udah tidur. Saking keselnya saya juga kan kerja ya. Jadinya dilema. Pulang nggak? Kamu ini kerja jauh-jauh, pokoknya pulang nggak? Gitu kan? Sampai pokoknya nanti pulang, nanti malam pulang. Terus kata dia nggak bisa pulang. Kamu marah aja. Aku marahin aja. Yang penting aku nggak bisa pulang. Saya nggak kerjaanku banyak. Kamu nggak bisa matokin kerjaan aku. Ini kerjaan aku. Terus kalau kamu nyuruh aku pulang, nanti saya pulang pada ada waktunya. Kalau untuk memaksakan saya pulang untuk mengantarkan anak ke rumah sakit, saya nggak bisa. Gitu. Jadi kamu antar anak kamu ke rumah sakit, kalau ada apa-apa kamu hubungi saya. Nah dari situ udah anak sakit udah saya nggak telepon lagi. Inisiatif ya? Nggak telepon, bawa ke rumah sakit. Udah gitu anaknya gimana? Udah sehat. Gitu. Dari situ kalau ada apa-apa saya nggak pernah bilang.
Jadi sampai sekarang mandiri. Sampai saya waktu mau pas pindah ke Medan, saya itu demam. Baru-baru ini kan, tahun kemarin. Saya itu pas waktu itu dia kayaknya mau awal pindah mau langsung ke Aceh itu kunjungan kalau nggak salah. Visit. Waktu saya demam itu sampai 40, 4,5. Saya sampai nggak kuat untuk beranjak dari tempat tidur. Saya cuma bilang gini, aku demam. Ya udah minum obat. Kayak gitu. Oke, terus? Ya udah, aku minum obat. Terus udah gitu, itu panasnya nggak turun-turun, 40,8, 40,5 gitu ya. Aduh, aku nggak kuat pengen ke rumah sakit. Ya udah, nanti saya panggilin langganan Diagrip. Saya panggilin langganan Diagrip. Nggak usah, aku ini aja di rumah aja dulu. Aku nunggu kamu pulang kok, gitu kan. Ya udah, kalau tunggu aku pulang, tunggu saya hari Jumat pulang. Akhirnya dia Jumat pulang. Terus demamku masih tinggi, masih minum obat paracetamol kata dia. Minumlah paracetamol, udah gitu turun. Akhirnya diantar sama dia hari Minggu, coba bayangin. Jumat pulang, Minggu baru datang ke rumah sakit. Katanya kena demam berdarah. Dia, tau nggak Pak, cuma dimasukin ke kamar, dia pulang karena Senin harus ke Aceh. Coba saya sendirian. Wow. itu benar-benar mengajarkan supaya tetap dia jualan di totalitas kerjaan. Dari dulu waktu di mana Pecenongan, dia tuh kerja tuh sampai subuh kalau nggak salah. Sampai subuh. Saya tuh sampai ribut terus. Punya bayi itu. Ribut terus. Pulang subuh, ke rumah cuma mandi, pakai baju, berangkat lagi. Gitu ya. Sampai saya sih curiga ya, tapi itulah kerjalah gitu kan. Sampai saya waktu itu di Pak Setio panggil waktu ke rumahnya, jangan khawatir, Puji itu kerja gitu. Iya. Saya sih enggak yang gimana gitu, tapi memang kesehatan aja. Ya, takut emang, juga ya. Dari dulu emang dia gila kerja. Sampai ya sekarang juga kalau di rumah juga ngumpul. Emang suka ngobrol sama anak-anak gitu, tapi kerjaan laptop terus berjalan. Ya tetap ya monitor ya, karena sekarang itu posisinya Pak Puji kan bukan yang level bawah lagi, udah topnya gitu. Nah, Bu Melani sendiri kerja ya Bu ya? Kerja aktif ya. Kerja di mana Bu? Saya sih ya aparatur negara. Ya dengan artian tetap wanita karir juga bekerja, suami bekerja dengan segala kompleksnya permasalahan di rumah tangga, tetap survive itu. Tapi saya mau tanya pertanyaan yang sama dengan cara tadi Bu. Pengen nggak seorang Pak Puji itu dari Ibu Melani sendiri balik ke Jawa, atau ya udah di luar kota aja deh, tahu juga udah terbiasa gitu, atau gimana? Kalau dari hati nurani sih ya, pengennya kan dari dia usia segini nih, maunya sih udah saatnya kumpul dengan keluarga ya. Tapi mau gimana lagi, kan kerjaan, tuntutan kerjaan, saya sih mendukung aja. Kalau dia emang harus ada pilihan untuk keluar kota, ya mau gimana lagi, soalnya kan tuntutan kerjaan ya. Walaupun saya tetap dukung. Tetap dukung ya. Tetap dukung. Yang penting ada waktunya pulang ya pulang. Oke, nih terakhir nih. Cara dulu deh. Ngomong apa nih di kamera sama ayah supaya ayah semangat kerja di Medan. Aduh. Semangat kerja ya. Kamera deh. Di kamera. Tetap semangat. Semangat ayah. Tangan dong. Semangat ayah. Makan. Bahi sini dong. Sini dong. Tahu nggak ayah kerja apa? Tahu. Nggak tahu. Tahu nggak kerjanya di mana? Di kota apa? Medan. Suka kangen nggak sama ayah kalau lagi di luar kota? Iya. Suka kangen. Kalau kangen, Bahi ngapain? Nelpon atau diam aja atau gimana? Diam aja. Diam aja. Nggak nelpon ayah gitu? Video call. Video call. HP. Kadang-kadang. Iya. Bahi udah kelas berapa sih? 6. 6.
Tadi sama kayak Ciara, ikutan les piano juga, les biola juga ya? Iya. Udah bisa main apa lagu apa? Lagu apa ya? Belum ya? Belum. Suka main biola? Suka. Oke. Bayi kalau disuruh ayah tetap kerja di luar kota aja atau ayah harus kerja di Jawa aja atau gimana? Pengennya di mana ayah kerjanya? Jawa. Jawa. Kenapa? Biar dekat gitu ya? Biar dekat. Biar dekat ya. Katanya sih beda suasananya. Suasananya. Lebih enak katanya. Kalau pas ayah pulang, rumah lebih rame. Kalau nggak ada, sepi gitu ya. Iya, sepi. Tapi tetap semangat ya. Ngomong apa tuh sama ayah di kamera? Halo ya, tetap semangat. Ayah, tetap semangat ya. Tetap semangat. Oke, thank you baik. Oke, terakhir nih ada pesan Ibu Melani nggak buat Pak Puji supaya tetap semangat dalam bekerja, Bu? Ya, saya sih sebagai istri dan anak-anak hanya bisa mendoakan saja biar karirnya biar lebih bagus, lebih meningkat dan semangatnya jangan pudar. Tetap semangat gitu karena keluarga di sini selalu kangen nungguin waktu pulang gitu. Walau pulangnya itu lama, jaraknya lama ya. Sejak di Medan ini lama ya, lama. Kena tuntutan gitu ya. Oke, thank you ya Bu Melani, thank you Bahi, thank you Ciara. Katanya Ciara suka main TikTok, bener? Kapan-kapan kita main TikTok ya? Lihat doang. Oke. Bilang saya hello dong, terima kasih, sampai ketemu di lagi. Banyak hal yang kita dapat ya. Kita itu bekerja bukan untuk diri kita, tapi lebih dari itu ada keluarga yang menunggu rezeki yang kita bawa begitu ya. Dan untuk itu bekerjalah dengan hati yang tulus, dengan semangat, dengan integritas, dengan kejujuran. Itu semuanya sudah ada di dalam nilai-nilai budaya perwira. Tinggal bagaimana teman-teman perwira mewujudkan apa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu. Jadi sekali lagi thank you, terima kasih banyak Pak Ludi buat waktunya, Pak Puji buat waktunya, buat rumah ini thank you ya. Semoga sukses selalu Pak karirnya dan pekerjaannya diberikan kelancaran dan timnya juga di cabang dan di regional tetap makin yang terbaik aja Pak. Terima kasih ya Pak. Sekali lagi sampai ketemu Pak di momen berikutnya ya Pak. Di podcast kedua siap nggak Pak? Oh siap. Siap. Oke, thank you, terima kasih teman-teman perwira sudah menyaksikan video ini nih dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa sekali lagi kami ingatkan like, komen, dan subscribe YouTube channel ini, nyalakan tombol loncengnya dan komen yang pasti supaya kita lebih semangat lagi memberikan video-video yang menginspirasi buat kamu semua. Salam budaya perwira, bravo, bye-bye.